Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita akan berbicara tentang amarah. Bisa jadi kata amarah ini terambil dari bahasa kitab suci Al-Quran. Amarah terambil dari kata amarah yang berarti menyuruh atau mendorong. Ada suruhan, ada dorongan di dalam hati manusia menghadapi suatu situasi sehingga berdebar jantungnya, sehingga gemetar bibirnya, tangannya pun gemetar, bahkan bisa jadi mengambil di sekelilingnya dan memecahkannya. Yang menyuruh itu ketika itu adalah nafsu. Al-Quran menyatakan, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu amarah, sangat mendorong dan berkali-kali mendorong dan menyuruh kepada keburukan. Tetapi ada juga amarah, dorongan dari dalam yang menyuruh adalah jiwa manusia. Ketika itu amarah ini tidak sampai menimbulkan sesuatu yang buruk, tetapi amarah ketika itu dikendalikan oleh jiwa manusia. Amarah ada yang positif dan ada pula yang negatif. Yang negatif menjadikan wajah merah, hati berdebar, dan tidak berpikir bagaimana dan kapan amarah itu dilampiaskan. Amarah yang positif menjadikan seseorang berpikir, melihat di mana, kapan, dan terhadap siapa amarah harus dilampiaskan. Karena itu, orang yang bertakwa, kata Al-Quran, "Iza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Apabila setan datang menggodanya untuk marah, dia sadar dan seketika itu dia melihat apa yang terbaik yang harus dilakukan. Rindu kami padamu, ya Rasul. Saudara, amarah sekali lagi ada yang positif dan ada yang negatif. Karena itu Al-Quran berpesan memuji orang-orang wal kazimin al ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dia tidak berkata yang tidak marah, tapi mampu menahan amarahnya. Waktu itu dia berpikir apakah sasaran telah tepat, waktu dan tempat telah tepat. Kemudian kalau semua telah tepat, dia berpikir apa dampak dari amarah itu? Tidakkah amarah itu memberi dampak yang lebih buruk dari kesalahan? Dan yang terakhir yang dilakukannya, ketika semua itu dinilainya telah benar, dia meluruskan niat untuk melampiaskan amarahnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam suatu peperangan, setelah siap untuk membunuh lawan, musuh meludahi beliau, maka ketika itu timbul amarah yang didorong oleh nafsu, tapi beliau bertahan, beliau berpikir dan tidak jadi dibunuhnya.
Ketika ditanya, "Mengapa engkau tidak membunuhnya?" Beliau menjawab, "Kalau aku membunuhnya ketika itu, maka itu adalah akibat dorongan nafsu amarah yang meluap, yang tidak pada tempatnya." Saudara, sekali lagi, amarah ada dua macam. Kalau Anda ingin mengetahui kelapangan dada seseorang, lihatlah waktu dia marah. Kalau dia dapat menguasai dirinya, ketika itu dialah orang yang berlapang dada. Tetapi kalau dia menjadi bagaikan gunung Merapi, meledak, mengeluarkan lahar, maka ketahuilah bahwa orang tersebut tidak lagi terkendali emosinya, dan orang tersebut terancam dengan amarah Tuhan. Karena itu, agama berpesan, ketika Anda marah, ingat pula bahwa kemarahan Anda yang didorong oleh nafsu mengundang amarah Tuhan. Itulah sebabnya sehingga Nabi SAW mewasiati seorang yang sering marah, kata beliau, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah didorong oleh nafsu, niscaya engkau akan memperoleh surga. Wassalamualaikum warahmatullahi pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min hamadzatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, kami bermohon kepadamu perlindungan dari rayuan dan dorongan-dorongan setan, dan kami bermohon pula kepadamu agar engkau melindungi kami dari kehadirannya. Allahumma inna na'udzubika minat tama'i wal hasadi wa sauratil ghadab. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar engkau melindungi kami dari ketamakan, dari iri hati, dan luapan amarah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukani padamu, ya Rasul.